masih berbulu, ya lumayan lah setengahnya lah, 3/4 lah gitu ya, seperempat yang ada di Bali itu kan nggak, kalau pakai itu cepet pembersihan. Suka dengan kuliner yang satu ini? Ya, sop daging atau sop kaki sapi memang menjadi salah satu kuliner favorit. Kuah kaldunya yang gurih dan hangat membuat panganan sop mudah ditemui di mana saja. Coba saja perhatikan, saat jam makan tiba, kedai sop banyak dikunjungi oleh pembeli. Namun apa jadinya jika sop yang menjadi favorit masyarakat ini ternyata diolah dengan cara tak lazim? Ya, kami menemui adanya sop yang diolah dengan menggunakan bahan-bahan kimia seperti cairan H2O2, tawas, hingga paracetamol di dalam tablet obat sakit kepala. Padahal selama ini cairan H2O2 atau biasa disebut dengan hidrogen peroksida lazim digunakan untuk memutihkan pakaian dan membasmi kuman. Sedangkan tawas merupakan bahan kimia yang umum digunakan sebagai deodoran dan penjernih air karena dapat mengendapkan kotoran. Dan tahukah Anda bahwa tawas termasuk ke dalam bahan kimia yang masuk ke dalam klarifikasi berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan parah pada kesehatan bila tertelan. Untuk mendalami adanya kasus kecurigaan pada makanan, kami pun meminta bantuan pada informan yang bisa menghubungkan kami kepada penjual curang tersebut. Halo Kang Gigi, ini kita udah mau nyampe. Udah sama narsumnya ya? Di ketemu di mana Kang? Ketemu di mananya kita? Oh siap, kita muncul ya Kang ya? Oke, terima kasih. Di tempat yang sudah disepakati, kami pun segera bertemu dengan informan dan pelaku tersebut. Ya, dengan beberapa kesepakatan, pelaku yang kami beri nama samaran Lilis ini setuju untuk menunjukkan prakteknya kepada tim iNews Files. Dengan kamera tersembunyi, kami pun mulai mengikutinya. Tidak ada yang aneh saat pelaku membeli bahan-bahan utama tersebut. Namun, kecurangan Lilis mulai terlihat saat kami mengikutinya menuju warung kecil di dalam pasar. Obat yang biasa, Uang. Ya, hal lain yang menjadi perhatian kami ketika Lilis berjalan menuju toko kimia. Tanpa takut dan ragu-ragu, pelaku membeli bahan-bahan yang dibutuhkannya. Tawasnya satu. Ya, apa yang dibeli oleh pelaku bukanlah bahan kimia yang boleh dijual belikan secara bebas. Di toko kimia yang didatangi oleh pelaku, mengharuskan siapa saja yang membeli bahan kimia untuk menyerahkan fotokopi KTP sebagai salah satu syaratnya. Pada tim iNews Files sebelum menjadi pelanggan di toko kimia ini, pelaku memang pernah ditanya beberapa hal terkait tujuannya membeli bahan kimia. Waktu pertama kali beli bahan kimia kan sempat ini nggak sih ditanya-tanya sama si toko, karena kan Tanya, ini buat apa? Sebenarnya saya buat
sering beli sama kakak. Kemarin kan karena nggak ada orang, saya dikasih tahu di sini udah. Awalnya kakak yang suka beli, saya nggak. Cuma ngolah aja saya sama ngejual. Namun sayangnya, kini seakan hanya menjadi formalitas saja. Toh nyatanya dengan mudah Lilis mendapatkan bahan kimia yang dibutuhkan tanpa lagi dicurigai. Proses pencampuran bahan kimia berbahaya pada makanan yang akan dijualnya membuat Lilis meraup keuntungan yang cukup besar. Ini terbukti selama 3 tahun lamanya, Lilis belum juga berhenti melakukan kecurangan ini. Lantas, seperti apa praktek kecurangan yang dilakukan oleh Lilis? Saksikan di iNews File selanjutnya.